Bulan lalu rencananya gue pengen beli AirPods yang akan gue jual lagi gitu. Karena pertama kali gue dengar kayak harganya murah banget, harganya di 2,1 juta, terus tiba-tiba diturunin ke 600 ribu. Dan setelah gue cek, ternyata itu adalah AirPods Pro yang legit kalau di websitenya Apple. Nah, karena barangnya online dan ini adalah hasil diskusi antara gue dengan teman gue yang kebetulan barang yang dia beli itu adalah berasal dari orang yang sebelumnya transaksi sama dia. Gue cukup percaya gitu. Nah, ternyata kita bertiga ini ketipu gitu. Oh, jadi orang yang dijual AirPods ini pertama ini adalah orang yang sebelumnya pernah beli sama orang lain, dan kebetulan barang yang dia beli itu pertama ada AirPods Air ini, AirPods Pro, termasuk juga ada Apple TV, dan ternyata semua AirPods Air-nya itu palsu. Yang asli cuma Apple TV-nya. Terus temen gua juga nggak tahu kalau misalkan yang dibeli itu adalah AirPods palsu gitu. Nah, dan gua karena gua juga pertama kali beli, itu juga gue jadinya gua rasa oke ini AirPods asli gitu. Dan gua nggak tahu ternyata itu palsu juga. Dan ternyata di sini kita dapat pembelajaran, yaitu adalah gimana cara untuk membedain AirPods asli dan AirPods palsu. Nah, ayo kita coba ke videonya. Ya, jadi ini adalah AirPods Pro second generation yang tadi gue bahas di awal. Dan ini adalah boxnya. Belah kanan ini adalah yang asli AirPods Pro second generation, dan yang sebelah kiri adalah AirPods Pro KW second generation ya gitu. Nah, pertama yang cukup membedakan sini adalah cover depannya. Apple sebagai sebuah brand desain sih gue rasa nggak pernah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari sisi boxnya. Jadi kalau misalkan dia punya box untuk wilayah China, Indonesia, mungkin US juga, iPhone ketika gue cari nggak punya perbedaan kayak gitu. Semuanya ngadep, kalau misalkan semua ngadep ke kiri ya udah semua ngadep ke kiri gitu. Nggak ada yang tiba-tiba ngadep tengah kayak gini nih. Saling ketemu antara satu dan lain. Ini yang perbedaan pertama paling signifikan. Kedua, dari segi teks, yang KW yang atas, yang asli yang bawah. Yang asli semua tulisannya itu ditulis di boxnya, tidak ada yang kayak tempelan-tempelan stiker kayak gini. Terus kalau misalkan teman-teman ngeliat nih ya, oh ya ini kan ada serial numbernya nih, bisa dicek dong gitu. Sebenarnya gue juga sama teman gue udah ngecek gitu. Si F4JX ini ya benar AirPods Pro second generation. Yang di bawahnya ini juga benar gitu. Kalau misalnya kita cari ya sesuai dengan produknya, berarti kan ini menandakan produk yang asli. Ternyata ya enggak juga gitu ya, kalau misalnya kita lihat. Nah, terus dari si desain teks dan warna, untuk yang warna yang AirPods asli ini, warnanya emang hitam. Tapi ini warna hitam yang gak begitu hitam pekat banget, bukan yang 000. Ini literally 000 gitu. Jadi kayak beda banget gitu dari segi warna. Ini warnanya agak hitam yang mahal, ini hitam yang murah banget, terus teksnya pun yang kanan dan kiri ini kayak fontnya berbeda gitu. Sedangkan yang ini fontnya sama semua. Yang atas, bawah, kanan ini semuanya fontnya sama meskipun beda ukuran ya gitu ya. Itu sih yang cukup membedakan buat gua sebagai orang awam. Dari segi sampingnya, logo Apple ini kayak agak lebih di bawah dikit yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini benar-benar presisi di tengah. Presisi, salam presisi. Tulisan AirPods Pro di bawahnya tulisan MagSafe Charging Case, tapi di box lainnya yang asli ini enggak. Dan ini yang desain paling signifikan buat gua, cukup berbeda di mana logo Apple-nya ini agak turun ke bawah gitu ya. Nggak tahu ini kenapa turun ke bawah. Tapi kalau yang asli ini tetap di tengah. Terus, dan yang paling membedakan adalah di bagian belakangnya. Nah, kenapa ini beda banget? Coba kita lihat. Ini yang asli dulu ya. Yang asli, ini semua teks fontnya cukup mahal gitu kalau misalnya dilihat. Ini bukan hitam yang 0000, tapi hitam yang mahal. Terus semua teksnya sama gitu ya, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda cuma bagian ini, please recycle this box, Apple. Desainnya juga beda gitu, warnanya juga bagus. Kita lihat yang KW-nya. Nah, KW-nya yang ditampilin udah bukan AirPods Pro second generation, udah beda nih kayaknya. Terus dari segi teks, ini kayak bold gitu ya, kayak lebih heavy dari segi font teksnya. Mungkin teman-teman yang UI UX tahu kalau heavy itu kayak lebih
dari regular ke medium size-nya, dan ini dari yang kiri dan sebelah kanan ini beda banget dari sisi desain. Jadi ya itulah yang cukup membedakan. Dari segi sertifikasi ya sama-sama CE, tapi ya again lah namanya KW pasti sertifikasi yang dikasih. Oke, ini dari sisi tampilan luar. Kita mulai dari sisi tampilan dalamnya. Yang mahal, yang asli, dibukanya tuh ya diambil karena ini barang second juga ya, punya temen gue bukan gue. Yang pertama kali kita lihat adalah box dari Design by Apple California. Desainnya seperti ini. Gak mau kita buka yang lain dulu, yang kita buka yang KW-nya. Yang KW-nya gampang banget begini aja. Ya mungkin box KW mah jelas. Desain sama-sama desain by California, tetapi yang sebelah kiri itu lebih cantik ya teksnya. Yang sebelah kanan ini kayak fotokopian. Warnanya pun ini baru pertama kali dibuka udah kayak apa ya cetakannya, tintanya luntur gitu. Warna hitamnya pun beda, ini hitam yang mahal. Teksnya kecil, tidak terlalu rapat, ini rapat banget. Terus kalau misalkan kita keluarin dari yang asli dulu, warnanya tegas, kertasnya ini cetakannya matte, mantulin cahaya, bagus banget. Dari sisi teks oke. Semua kertasnya matte ya, ini dibikin pakai Kokuyo. Kalau misalnya temen nggak tahu itu apa Kokuyo, itu kertas yang cukup mahal kalau di Gramet, kertas buat nulis. Ini buat dari yang KW, kayak kualitas fotokopiannya jelas. Ini ada hitam-hitamnya di sini, jelek banget. Ini sih literally kertas semua ya. Nah ini coba lihat lah teksnya itu, banyak kayak kertas fotokopian. Dah masa dibuka lah, menyedihkan. Ini setiap gue buka hal-hal baru ya, gue ngerasa kayak duit yang hilang aja gitu. Tahu nih gue pakai apa enggak nih barang. Terus ini setelah nota pembelian, ini barangnya nanti kita review bareng sama iPods Pro punya temen gue. Terus dari segi case-nya ya, ini bisa dilihat yang asli sebelah kiri, yang palsu sebelah kanan. Tebel banget yang asli sebelah kiri ini, nggak ringkih. Ini ringkih banget nih, bisa gue gini-giniin. Ini apakah gue bisa giniin? Nggak bisa. Ini bisa gue gini-giniin. Terus kabelnya sebelah kiri ini braided, kayak pakai kain gitu ya, Kevlar. Kalau dulu sih ini gue bilangnya kain Kevlar doang, atau apa Kevlar bener apa kagak, cuma namanya sekarang braided. Terus ini pakai karet biasa standar yang kotor kalau misalkan kena sesuatu. Terus case-nya bagian dalam ini ear tips-nya ini kertas ya yang KW. Kalau misalkan yang ini cukup solid, tebel banget bahannya. Suaranya juga beda om teman-teman melihat ya. Ya suara ketipu ya. Terus bagian dalamnya gue bisa buka. Yang ini gue nggak bisa buka bagian dalamnya, keras banget. Gue nggak tahu cara bukanya gimana. Tapi bisa dilihat lah ya, setipis apa ini, barang ringkih banget. Tuh, pesok dari dalamnya, najis banget. Ya, itulah dari sisi boxnya. Kita lihat dari sisi barangnya. Oke, sebelah kiri barang yang KW, sebelah kanan barang yang asli. Bedanya yang kanan ini udah secondnya, jadi warnanya agak jelek. Yang kiri masih mengkilat karena masih baru. Cuman yang membedakan dari sini adalah ini nggak ada bedanya, ini nggak ada bedanya, ini nggak ada bedanya, ini nggak ada bedanya. Yang membedakan cuman ada di bagian belakang teksnya. Sama-sama design by Apple in California, tetapi yang KW coba lihat huruf C-nya. Californianya lebih kecil, C-nya, yang China lebih gede. Padahal sama-sama huruf C besar. Termasuk juga huruf A-nya, Apple dan Assemble. Coba lihat yang punya Apple asli.
sama-sama assemble dan Apple, ukurannya sama. China yang bilang California juga sama, in juga sama teksnya. Jadi kayak, ya inilah yang membedakan barang KW dengan barang asli. Kalau misalkan dilihat dari dalamnya juga, ini yang asli ya. Ketika dibuka dia ada lampu hijaunya kalau misalkan dia diaktifkan nih. Tuh, kita punya ya. Tapi kalau yang KW tak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus kalau dari yang dalam ini ada informasi-informasi, cuman sebelah kiri ini informasi sertifikasi dan yang sebelah kanannya ini informasi apa ya ini ya, begitu jelas ya di mata. Ya itulah intinya. Dan di dalam cuman kayak gini tampilannya. Kalau yang KW ya. Informasinya kecil banget, beda sama yang tadi. Ini cuma agak signifikan informasinya, cukup besar. Yalah, kalau gue juga mau bikin barang KW gak berani ngeliat sertifikasi gede-gede. Terus dalamnya ini cuman satu tuh ya. Oh ada dua nih chargingnya. Ya begitulah menyedihkannya barang KW ini. Oke, karena emang najis banget ya. Setelah gue lihat emang bentukan si AirPods palsu ini, dari segi box packaging, bentuk aslinya pun juga beda banget sama yang aslinya. Dan ya udah, kita semua rugi, kita bertiga rugi, dari yang ngejual pun rugi, temen gue pun rugi, gue pun juga rugi gitu. Jadi ya udahlah, kita cuma makan angin aja gitu, nggak jadi jualan. Jadi kalau misalkan video membantu dalam teman-teman untuk mencari AirPods yang asli, tolong like, karena ini kerugian yang sangat besar buat gue. Oke, see you in the next video, bye bye.